Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat, sehat, semangat, dan penuh sukacita. Pagi hari ini berjumpa lagi dengan Bu Desi. Kita akan sama-sama belajar tentang pembagian yang ada di buku tema 2, subtema 3 dan keempat. Tujuan pembelajaran pagi hari ini adalah dengan menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian. Anak-anak dapat menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang, pembagian dengan tabel, soal cerita, dan pembagian dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, serta pembagian 3 angka dengan benar. Nah, macam-macam pembagian. Macam-macam pembagian itu ada 6 ya anak-anak. Sudah Bu Desi sebutkan tadi dalam tujuan pembelajaran. Nah, yang akan kita pelajari pagi hari ini yang pertama, pembagian dengan pengurangan berulang. Yang kedua, pembagian dengan tabel pembagian. Yang ketiga, mengubah pembagian ke perkalian. Yang keempat, pembagian dengan bilangan 1 atau bilangan itu sendiri. Dan yang kelima, soal cerita tentang pembagian. Serta yang terakhir, pembagian dengan 3 bilangan. Bu Desi berharap pagi hari ini anak-anak dapat mendengarkan video ini dengan sungguh-sungguh karena materi yang akan Bu Desi sampaikan cukup banyak. Jadi siapkan diri kalian, boleh buka buku kalian ya. Yang pertama kita akan masuk ke pembagian dengan pengurangan berulang. Nah, yang perlu anak-anak ingat di pembagian dengan pengurangan berulang ini, hasil akhir dari pengurangan harus sama dengan 0. Bu Desi ulang ya. Pembagian dengan pengurangan berulang, hasil akhirnya harus sama dengan 0. Langsung kita lihat contohnya. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Nah, ini adalah contoh soal pembagian. Kita lihat bersama-sama ya. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Nah, setiap orang membawa gelas berapa ya? Kita bisa hitung dengan cara. Nah, seperti ini. Berarti 8 gelas dibagi kepada 2 orang. Maka bentuk pembagiannya 8 dibagi 2. Karena kita belajar membagikan dengan mengurangi bilangannya ya. Jadi, caranya seperti ini. Kita tulis dulu 8 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Lalu kita kurangkan saja, 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, apakah hasilnya sudah 0? Belum ya. Kalau belum kita kurangi lagi. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Apakah hasil pengurangannya sudah 0? Belum ya. Kalau belum kita kurangi lagi. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Apakah hasil pengurangannya sudah 0? Belum Bu Desi. Yuk kita kurangi lagi. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Hasilnya sudah 0. Jadi kita dapat tuliskan 8 dibagi 2 itu sama dengan 8 dikurangi 2. Dari ini tadi ya. Dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sebanyak pengurangan sampai bilangannya atau hasil pengurangannya 0. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini juga 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa 8 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 4. Nah, sampai di sini anak-anak mengerti? Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, di sini Bu Desi sudah siapkan 2 soal. Yang pertama 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 sama dengan berapa ya? Kita dapat hitung dengan pengurangan berulang. Ingat tadi hasil akhir pengurangan sama dengan 0 ya. Jadi kita tulis 10 dikurangi pembaginya ya. Pembaginya 5, berarti 10 dikurangi 5. 10 dikurangi 5 hasilnya berapa? Masih 5, berarti belum 0. Harus kita kurangkan lagi. 5 dikurangi 5 hasilnya baru 0. Nah, dari pengurangan ini 5-nya ada berapa anak-anak? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2,
Jadi hasil pembagian dari 10 dibagi 5 sama dengan 2. Karena dari proses pengurangan berulang ini ditemukan 5 sebanyak pengurangan 5 sebanyak 2. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Mudah ya? Soal yang kedua, 12 dibagi 2. Kita kurangi lagi dengan pembaginya ya. Pembaginya adalah 2. 12 dikurangi 2 hasilnya 10. Apakah sudah 0? Belum ya. Kalau belum dikurangkan 2 lagi. 10 dikurangi 2 8. 8 dikurangi 2 6. 6 dikurangi 2 4. 4 dikurangi 2 2. Baru 2 dikurangi 2 sama dengan berapa? 0. Nah, 12 dibagi 2 berarti ada pengurangan 2 sebanyak berapa? Kita hitung bersama-sama ya. 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sampai sini anak-anak sudah mengerti? Sudah ya? Oke, kita lanjut ke yang kedua. Pembagian dengan tabel pembagian. Nah, di sini Bu Desi sudah punya tabel. Coba perhatikan tabel berikut. Nah, untuk mengerjakan yang tabel ini anak-anak harus menghafalkan pembagian. Nanti di Google Classroom Bu Desi akan berikan lampiran ya, pembagian 1 sampai dengan 100. Nanti anak-anak bisa lihat dan bisa hafalkan di rumah. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Bu Desi tidak akan menjelaskan ini terlalu banyak. Ini hanya sebagai pengetahuan untuk anak-anak saja. Karena yang akan kita gunakan di kelas 2 itu pembagian dengan pengurangan berulang dan pembagian dengan menghafalkan tadi ya. Sudah Bu Desi jelaskan sebelumnya. Oke, di sini ada tabel. Tabel di sini itu artinya adalah bilangan ya, bilangan yang akan dibagi. Dan di sini pembaginya. Sedangkan ini adalah hasil dari baginya ya. Oke, Bu Desi langsung ke contoh ini ya. 10 dibagi 2. Nah, jadi naik ke atas seperti ini ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 6 dibagi 2 sama dengan 3 dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya. Ini adalah pembagian 2 ya. Sedangkan di sini kita akan coba kerjakan bersama-sama. 6 dibagi 3 hasilnya berapa? Coba anak-anak bisa coret-coret di buku kalian ya. 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 apakah sudah hasilnya 0? Belum ya. Jadi kita kurangkan lagi. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Kita kurangkan 3 lagi baru sama dengan 0. Jadi ada berapa itu pengurangan 3-nya? Ada 1 2. Jadi ada 2 ya, ada 2. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang sebelah sini yang ada angka 3-nya. Angka 3 berarti bilangan berapa yang dibagi 3 hasilnya 3 ya. Nah, kita tinggal tambahkan 6 ditambah 3 sama dengan 9. Mudah ya. Nah, setelah itu 9 ditambah berapa ya? Kita tambahkan 3 saja ya. 9 ditambah 3 sama dengan 12. 12 dibagi 3 hasilnya sama dengan 4. Nah, anak-anak akan dengan mudah mengerjakan ketika anak-anak hafal tentang pembagian dan perkalian. Yang terakhir 15 dibagi 3 sama dengan 15 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3 sebanyak 5. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Oke, soal yang berikutnya. Di sini Bu Desi sudah beri contoh 30 dibagi 5 sama dengan 6. Setelah angka 30, karena di sini ada angka 4 berarti 6, di sini 5 ya.
kita cari bilangan yang bisa dibagi 5 dan hasilnya 5. Kira-kira berapa ya? Iya, good. 25 ya. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Nah, caranya mudah sekali. Sekarang tinggal 25 kita kurangi 5 ya. Supaya apa? Supaya kita menemukan angka yang kalau dibagi 5 itu hasilnya 4, yaitu 20. 20 dibagi 5 adalah 4. Selanjutnya berarti tinggal kita kurangi 5 lagi ya. 15. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Cukup mudah ya dengan tabel berikut jika anak-anak hafal tentang pembagian. Nah, sekarang 56 dibagi 7 sama dengan 8. Kita akan hitung. Kalau di sini Bu Desi punya angka 42. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Ya. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Selanjutnya 35 dibagi 7 sama dengan 5. Dan 28 dibagi 7 sama dengan 4. Nah, ini gambaran saja ya untuk anak-anak. Ingat tadi ya, sekali lagi Bu Desi di kelas 2 ini lebih menerapkan yang pengurangan berulang. Ya, yang tabel ini hanya untuk pengetahuan anak-anak saja. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengubah pembagian ke perkalian. Ini juga ada di buku kalian ya. Kalian simak dulu, nanti di buku kalian bisa kerjakan sebagai latihan. Nah, ternyata pembagian bisa diubah ke dalam perkalian loh anak-anak. Kita lihat bersama-sama ya soalnya ya. Ketika kita memasukkan 6 bola ke dalam 3 wadah, maka kalimat pembagiannya adalah, atau kalimat matematikanya ya, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 bola pada setiap wadah. Jika dibalik, sebanyak 3 wadah mendapatkan 2 bola. Kalimat matematikanya menjadi 2 dikali 3. Jadi bentuknya seperti ini. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena apa? Nah, ini bisa kita balik. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6, seperti 2 dibagi 3 sama dengan 2. Apakah mengerti? Tidak membuat bingung ya anak-anak? Karena kita hanya lihat 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita langsung lihat ke contohnya saja. Nah, di sini Bu Desi punya angka 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 itu 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sebanyak 4. Nah, 8 dibagi 2 ini kita bisa ubah ke dalam perkalian. Jadi, bilangan berapa ini? 4 dikali 2. Jadi kita tinggal balik ya. Kita ganti sama dengan ini dengan kali, lalu hasilnya yang di depan. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi hanya membolak-balik angka yang ada di depan ini. Mengerti? Oke, yang nomor 2. 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 itu adalah 4. Nah, tinggal kita balik ke bentuk perkalian, yaitu 4. Kita tulis 4 dikali 3 sama dengan 12. Bilangan yang ada di depannya ya. Yang nomor 3. 14 dibagi 7. 14 dibagi 7 itu hasilnya 2. Nah, bentuk perkaliannya tinggal kita balik ya. Berarti 2 dikali 7 sama dengan 14. Dan yang terakhir, 15 dibagi 5 sama dengan 3 ya. Karena dalam perkalian bentuknya 3 dikali 5 sama dengan 15. Mudah ya anak-anak? Oke, yang keempat. Pembagian dengan bilangan 1 atau bilangan itu sendiri. Nah, ini juga sangat mudah anak-anak. Bu Desi akan jelaskan ya.
Semua bilangan jika dibagi dengan angka 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya, di sini ada 6 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata ini ingin Bu Desi berikan kepada satu orang anak. Berarti bentuk kalimatnya adalah 6 dibagi 1. Kalau Bu Desi punya 6 kata mau dikasihkan ke satu orang anak, berarti satu orang anak itu dapat berapa? Ya dapat 6 kata ya, karena hanya dibagi satu orang. Jadi 6 dibagi 1 sama dengan 6. Nah, sama juga dengan kucing ya. Kucing ini ada 4, mau diberikan ke satu orang. Berarti satu orang itu juga mendapatkan 4 kucing. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Untuk babi juga sama, 5 dibagi 1 sama dengan 5. Dan untuk penguin 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, dari sini bisa kalian lihat ya, kalau 6 dibagi 1 itu adalah 6. Semua bilangan jika dibagi dengan angka 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri. 6 dibagi 1, 6. 6 ini adalah bilangan pembaginya sendiri ya. Nah, jadi semua kalau dibagi 1 hasilnya ya bilangan itu sendiri. Mudah sekali ya. Yang kedua, semua bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri maka hasilnya adalah 1. Ini kebalikannya. Contohnya ini, 20 dibagi 20 sama dengan 1. Jadi antara bilangan yang ingin dibagi dan pembaginya itu sama, 20 dan 20. Maka hasilnya 1. Contoh yang lain, 37 dibagi 37 ya hasilnya 1. 13 dibagi 13 ya hasilnya 1. Dan 9 dibagi 9 sama dengan 1. Mudah sekali ya. Oke, selanjutnya yang kelima, kita akan belajar mengerjakan soal cerita tentang pembagian. Nah, sebanyak 56 gulung benang akan dimasukkan ke dalam 8 kotak. Jika setiap kotak memuat gulungan benang sama banyak, berapa gulung benang yang muat dalam setiap kotak? Nah, seperti penjumlahan, kita akan sama-sama mencari tahu dulu. Jangan lupa diketahui. Apa sih yang diketahui dari soal cerita di atas? Ternyata yang diketahui adalah 56 gulung benang dan 8 kotak. Lalu yang ditanyakan apa Bu Desi? Yang ditanyakan adalah berapa gulung benang yang muat dalam setiap kotak jika setiap kotak itu dapat menyimpan gulungan benang sama banyak. Nah, berapa gulung benang dalam satu kotak? Nah, dijawab, tinggal kita jawab. Kita akan ubah ini menjadi kalimat pembagian matematika ya. Jadi 56 dibagi 8. Caranya sama ya, pengurangan berulang. Ini yang Bu Desi gunakan di kelas 2. 56 dikurangi 8, hasilnya 48. Kita kurangi 8 lagi ya, sampai hasilnya sama dengan 0. Oke, belum sama dengan 0. Nah, baru sama dengan 0. Ada berapa angka 8 di pengurangan ini ya? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 56 dibagi 8 itu sama dengan 7. Jangan lupa kita tulis. Jadi gulungan benang yang ada di setiap kotak adalah 7 gulungan. Mudah sekali ya. Anak-anak pasti bisa mengerjakannya. Nah, yang terakhir, pembagian 3 bilangan. Kita akan sama-sama belajar pembagian 3 bilangan. Di sini ada angka 14 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Ini bagaimana mengerjakannya Bu Desi? Kalau tadi kan satu saja, kami bisa. Kalau yang ini bagaimana? Nah, kalau 3 bilangan ini ada caranya anak-anak. Yang pertama bagi dulu yang paling depan. 14 dibagi 2. Kalau sudah kalian tulis 14 kok dibagi 2 ya. 14 dibagi 7.
14 dibagi 7 hasilnya berapa? 14 dibagi 7 hasilnya 2. Nah, baru setelah itu 2 dibagi berapa? Angka yang belum ditulis, yaitu dibagi 2. 2 dibagi 2 tadi sudah kita atau sudah Bu Desi jelaskan ya. Kalau sama, bilangan pembagi dengan pembaginya sama, hasilnya yaitu 1. Nah, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Mudah ya? Contoh yang kedua, supaya anak-anak lebih paham, kita kerjakan dulu yang depan. 28 dibagi 7 sama dengan 4. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu 32 dibagi 8 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 45 dibagi 5 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Mudah ya anak-anak? Kalau anak-anak belum paham, anak-anak bisa ulang video ini ya. Oke. Nah, hanya itu saja yang Bu Desi bisa sampaikan. Nah, sekarang anak-anak, untuk melatih supaya anak-anak bisa mengerjakan pembagian ini dengan baik, anak-anak bisa mengerjakan buku tematik tema 2 halaman 136 sampai 137, foto dan kirim ke Google Classroom. Begitu ya anak-anak, jangan lupa dikerjakan tepat waktu ya. Oke, hanya ini yang dapat Bu Desi sampaikan di pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak dalam mengerjakan setiap soal-soal dan mendengarkan setiap video sehingga anak-anak bisa mengerti. Sampai bertemu di kesempatan berikut.